Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa tanah air dimanapun anda dan berada. Hari ini adalah tanggal 18 Agustus 2023, hari Jumat. Saya dapat kunjungan daripada saudara sangat dekat sebenarnya, tapi jauh lokasi. Dari Serang, Banten. Siapa tadi Pak? Jurnalis. Pak Jurnalis. Dengan abangnya beliau, apa? Marlis. Marlis. Juga istri beliau Dahniar. Anak apa? Marlis ya. Ramalita. Ramalita. Jadi beliau ini sudah lama itu untuk datang ke Bengkulu, tapi yang namanya Bengkulu kan di Sengaja ya. Iya. Kalau dari Sengaja tidak bisa datang. Kalau Lampung kan daerah pelintasan, Iya. Lubuk Linggau daerah pelintasan. Iya. Kalau Bengkulu kalau tidak diputar tidak sampai. Sampai. Nah, jadi begitu tadi. Jadi persoalan hidup beragama itu pertama kali Allah itu bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil, bukan Quran dulu. Akal. Itu tadi Ali Imran ayat 4, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum kami turunkan petunjuk bagi manusia itu, terdahulu kami turunkan Furqan. Furqan bahasa Arab enggak? Iya. Kalau bahasa Indonesianya sesuatu yang bisa membedakan baik dan buruk, halal haram, patut dan tidak patut. Nah, itulah akal itu. Nah, seketika kita menggunakan akal, baru kita bisa mencernai Rasul itu siapa, Iya. itu Nabi siapa. Kemudian baru kita bisa mencernai kitab Quran, hadis, ceramah-ceramah orang banyak ini. Jadi alat untuk mencerna itu akal tadi. Nah, jadi seketika kita menggunakan akal untuk berpikir tentang kajian, itu pecah Pak. Karena sebagian saudara kita memahami kajian itu bukan dengan akal, menerima aja. Iya. Seketika berbeda, mereka bermasalah dengan kita. Sebenarnya perbedaan itu adalah khazanah, kekayaan. Nah, kalau segala kita warna bajunya putih kalau atau hitam kalau kan tidak enak. Contoh rumah kan, rumah itu kalau catnya hitam kalau apa, bagaimana bentuknya? Atau merah saja. Jadi warna-warni itu biasa. Nah, jadi itu tadi Pak. Kembali pada cerita Pak tadi kan. Kok bisa kita mengaji tapi ada perselisihan, pertikaian? Ya karena gaya mempat akal itu Pak. Nah, jadi yang namanya Abu Fikri itu kan namanya dia Abu Fikri, bapak pemikir. Sebenarnya itu bukan nama awal. Nama sejati Ambo kan Arnedi Saharja. Kebetulan anak tua itu namanya Muhammad Ar-Rahmatul Fikri, Fikri. Nah, rupanya memang itu ternyata doa gitu nah. Jadi artinya bapak pemikir. Nah, jadi Ambo ya pernah Ambo nyampaikan dengan kawan-kawan. Jangankan dari Pak Ustadz, Kiai ulama. Allah aja kalau mau tidak cocok, Ambo tolak dulu. Padahal kan tidak mungkin lah ya. Allah itu kan maha benar itu kan. Tapi belum tentu akal kita bisa membenarkan. Bukan berarti Allah salah, tidak. Makanya Ambo harus belajar terus. Sampai menemukan kebenaran. Oh begini maksud Allah. Oh begini. Nah rupanya setelah sampaikan kepada orang, bermasalah gitu. Ya termasuk dengan saudara-saudara itu. Ya seperti yang Pak alami kan. Yang aneh itu seketika kita membahas tentang hawa nafsu dunia syaitan itu, yang muncul itu malah. Ada hawa pantang pelintasan. Tidak bisa mencari orang lebih apa. Ini mengaji baru, koknya lah banyak mengurai. Kan itu tuh. Oh itu tidak ukuran. Kalau petunjuk Allah itu datang lebih cepat kepadanya daripada awak lama mengaji, ya bisa jadi nyelamo bisa. Ada seterusnya tadi. Pokoknya masih muda kok lebih perlu daripada awak tua.
itu memang awak mudoinya, tapi siapa tahu hidayah tuh banyak dinya daripada Iya, awak. benar. Makanya pantang kelintasan memang tidak boleh ya. Dalam pelajaran orang tua kita tidak boleh. Iya. Pantang kerendahan merasa kita dibawahi, Iya. merasa kita dilecehkan, diremehkan. Sebenarnya enggak. Pantang kurang, pantang kalah dulu. Iya. Nah, itulah kajian kita. Iya. Gitu. Jadi, itulah Pak, bukan hanya yang apa alami, Anda juga mengalami. Dan Anda bersyukur Indonesia khususnya sudah menonton video kita, termasuk Pak analis kan. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Ketika baru pertama kali nonton video, apa yang terjadi? Udah, kenapa ya, beda sih perasaan Pak. Beda. Maka kayak gini nih, yang sudah dialami buka gitu, kita kan nggak tahu. Ya, Yang sudah dalam terbuka semuanya di situ. ya, situ mulai kan. Mulai ya, ini luar biasa nih. Udah bisa pakai ustaz nih kan. Nonton nggak video waktu Pak Imam memberikan komentar tentang Ambon? Dulu nonton lah. Waktu diskusi beliau dengan Profesor Zulkarnain S. Jadi Pak Zulkarnain telepon Pak Imam di Malang, Iya. sama-sama profesor. Tapi waktu itu Pak Zul belum profesor, masih dokter. Cerita tentang Abu Fikri. Nah, beliau itu luar biasa saat sambutan Pak Imam. Nah, Kata beliau, Pak Abu Fikri itu itu pensyarahnya. Pensyarah itu artinya yang menguraikan kajian JNI. Nah, itu cocok tuh untuk daerah-daerah di bawah mana-mana kan dijelaskan. Oh iya Pak Imam, tapi dia mau dikuliahkan gitu. Nah, disuruhnya kuliah gitu oleh Pak Zul. Itulah makanya kamu kemarin itu PPL teman-teman. Praktek pekerjaan lapangan. Hari kamu PPL juga, tapi kamu izin. Kamu ada saudaramu dari Lampung mau datang. Dia izin, hari tanggung juga kan Jumat. Ya Pak, ada apa-apa. Nah biasanya sore balik itu, kadang lama maghrib. Atau katakan, kamu ada di rumah lama-lama udah isya. Udah isya itu artinya sudah mandi, udah siap. Siap, benar-benar. Kalau hari itu memang kamu suruh off dulu, kamu tidak hadir. Nah, itu Pak Imam mengatakan, kalau menurut saya Pak Abu Fikri tidak usah kuliah lagi gitu Pak Imam. Dia sudah lah itu dia. Tinggal mematangkan lagi untuk umat ini, untuk kaum. Jadi itulah Pak. Dalam alam pikiran Bo, Quran hadis itu kan dasar pemikiran. Kalau di kajian kita itu Rukun 13 sifat 20 haluan muslim itu dasar pemikiran. Nah, kalau bahasa umumnya begini, singkong kata orang Jawa. Sawak apa Pak? Ubi kayu. Ah, itu dasar bahan Pak. Nanti kalau kita makan singkong saja, singkong dari Pak, tiap hari Pak. Ubi kayu dari Pak. Parah sudah Pak. Bosan lah. Bosan apa begitu. Jadi selama itu boleh dimakan, silakan jadikan onde-onde Pak. Kari piak sanjay atau apa lagi? Karupuak lapek, ini silakan. Nah, ya gula putih, gula merah, bainti terserah lah gitu. Maka bahan itu. Asalnya bahannya itu, rasanya lama dimakan halal. Iya benar. Itu sebenarnya yang namanya pengembangan. Manfaatnya apa? Kita merasakan betapa nikmatnya ubi kayu tadi. Ternyata bisa dibuat dengan berbagai macam. Itulah Abu Fikri. Abu Fikri itu mengambil kaji ini, Quran, hadis, dan kaji kita ini dikembangkan. Bisa masuk ke dunia sosial, budaya, ekonomi, politik. Di dunia kita kan tidak kaji saja, kan? Tapi semuanya berdasarkan kaji. Nah, kemarin Ambo survei ke ini, ke lokalisasi WTS. Nah, di situ Ambo simpulkan, setengah menangis sama. Tadi kan kita memandang mereka itu kan hitam. Hitam Nah, ya perempuannya begitulah kan. Tapi setelah kita masuk, baru kita sadar apa itu kesucian, kebaikan, kebenaran. Sadar kita. Ternyata kita tidak bisa lepas tangan dari orang itu. Nah, jadi sempat Ambo komunikasi dengan salah seorang dari Indramayu.
eh, kami ini Pak neraka siap menunggu kami. Iya. Jadi ya tidak begitu juga Mbak, Iya. belum tentu. Mungkin kami dari ustadz-ustadz ini duluan. Iya. Ya kalau kami sudah pasti Pak. Iya. Jadi ceritakan persoalan dia. Iya. Kami ini tidak akan selamat dan tidak akan diselamatkan oleh siapapun. Iya. Dulu Ambo masih gadis, Iya. masih cantik, masih ditinggalkan oleh pacarannya. Iya. Sudah tuh orang tua Ambo, keluarga Ambo dan terima Ambo lagi, Iya. diusir. Ulama ustadz yang ada di situ membenci, Iya. sehingga semua orang tidak terima Ambo lagi. Iya. Ambo mau pulang ke mana? Iya. Kecuali Ambo harus menyambung hidup. Nah, Ambo coba jadi pembantu orang. Ya, karena dia tahu keadaan kita seperti itu, dilecehkan orang dan seterusnya. Iya. Akhirnya jatuh lambe ke situ. Iya. Nah, jadi apa yang diceritakan oleh beliau Iya. itu gambaran ketidakbijakan orang sekitarnya. Iya, benar-benar. Itu pacarnya oke lah ditinggalkan, Iya. silakan. Orang tuanya, Iya. ulama ustadz yang situ, Iya. tidak perlu kita mengatakan oh itu mengotori bumi, tidak perlu. Iya. Karena Tuhan Maha Kuasa tidak seperti itu, Iya, benar. kan gitu. Kalau Tuhan Maha Kuasa seperti kita, waduh gawat. Iya. Makanya iya, dalam surah Al-Qasas Pak, berbuat baiklah kalian semua itu kepada sesama kalian sebagaimana aku. Nah, itu dasar pelajaran. Berbuat baiklah kamu kepada sesama kamu sebagaimana aku berbuat baik. Tentu tidak bisa juga kita melihat perbuatan Allah itu bagaimana kan? Iya. Tentu di Rasulnya perbuatan itu. Iya. Makanya Rasul jadi contoh. Iya. Tetapi bisa kita analisa bagaimana Allah berbuat baik. Ternyata orang yang tidak beragama dengan Islam dikasih makan minum, Iya. dikasih udara, air. Iya. Orang yang menentang Allah dan Rasul Iya. dikasih makan minum. Iya. Kalau orang yang kotor-kotor seperti tadi Iya. diberikan. Tidak ada Tuhan mempersoalkan. Tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi ada satu pengalaman. Surah Al-Qasas ini turun waktu Ambo dioperasi. Ambo kan sudah dioperasi. Iya. Dulunya Ambo tidak cek ikut langsung. Iya. Foto-foto langsung gitu. Iya. Langsung. Nah, jadi setelah dioperasi 2 kali operasi. Iya. Operasi pokoknya usus itu sudah pecah. Iya. Dibawa ke ICU. ICU itu kan orang setengah mati di sini. Iya. Antara mati juga hidup. Iya. Nah, dasar kita memang pemikir, kita masuk situ tidak boleh lepaskan peluang itu, apa jadikan bahan pelajaran. Apa di ICU. Jadi malam-malam tidak tidur, mau nih. Iya. Nah, tiba-tiba apa melihat aura. Iya. Cahaya-cahaya manusia itu kan. Iya. Ada warnanya putih, Iya. ada kuning, ada merah, ada abu-abu, ada hitam, ada. Iya. Nah, dari situ mau lihat, oh itu orang nak mati. Iya. Nah, itu kok lah kuning ya, sebentar lagi merah atau abu-abu. Nah, subuh-subuh abu-abu, Iya. jam 6 mati, Iya. mati. Iya. Kok, itu sebentar lagi mati kok. Nah, itu lah mati yang sebelah aku. Iya. Jadi kerja khusus ini. Iya. Nah, sudah itu Bung Karno masuk. Iya. Itu dalam pandangan mata masuk. Karena kamu sebelum itu mempelajari tentang PKI. Iya. PKI ini kan di Indonesia khususnya kan hitam. Iya. Tapi orang seperti kita berpikir lain. Di dalam yang hitam itu pasti ada yang putih. Iya, benar. Pada buruk seseorang itu pasti ada baik. Iya. Nah, Ambo sedang mencari baiknya PKI itu di mana? Iya. Tidak ada jawaban. Diteruskan cerita itu. Malam itulah Soekarno membukakan. Iya. Nah, beliau katakan apa namanya? Dia adalah sosialis Soekarno. Iya. Kawan-kawannya agamis, Iya. artinya beragama kan? Beragama. Kan banyak orang Islam. Iya. Datanglah tokoh dari Rusia, Iya. TNID menawarkan Iya. konsep sosialis. Iya. Jadi diceritakannya konsep sosialis itu masyarakat itu memang keluarga besar. Iya. Tentu belum tentu ada tanah. Iya.
Belum tentu ada alat, belum tentu ada bibit, belum tentu ada duit untuk ngolah. Iya. Nah, bagi mereka ini diberikan tanah, dipinjamkan atau diberikan, Iya. dikasih bibit, sudah itu dikasih pupuk, diarahkan cara menanam. Iya. Berhasil kelak, kasih ke kami pemerintah, kami bayar. Iya. Kami jual ke luar negeri. Nah, itu. Iya. Masalah anak kalian sekolah, anak kalian masuk rumah sakit, masalah anak kalian apa saja, itu tidak usah kalian pikirkan, kami yang mikir. Iya. Itulah sosialis. Nah, Soekarno tepat temakan ke dia pola itu. Iya. Akhirnya biar tidak ada rancu, Iya. dia jadi digabung. Iya. Nasakom tuh, Iya. nasionalis, sosialis, komunis. Iya, iya, benar. Iya, iya. Nah, nasionalis agama, komunis, Iya. disatukan di konsep itu. Itulah yang Anda tanyakan. Iya. Jawab. Iya. Siapa musuh kami? Kapitalis. Betul. Siapa itu kapitalis? Orang yang memelihara fakir miskin. Iya. Orang miskin ini jangan sampai hilang, harus diadukan terus. Iya. Biar jadi pekerja-pekerja murah. Iya. Nah, itu kapitalis. Sudah tuh orang-orang yang akan berbuat huru hara, kekacauan. Iya. Nanti kami bisa jualan dalam kekacauan itu. Misalnya Iya. perang, Iya. bisa jual senjata. Iya, iya. Nah, itu musuh kami ini. Tetapi kami hitam. Kami hitam. Ada lagi beberapa kalimat yang beliau sampaikan, mungkin tidak bisa sampaikan siko kan. Itulah bisa sampaikan. Itu jawaban pertanyaan Amba waktu mencari titik putihnya ini nih apa? Iya, iya, Itu benar. tadi. Lah berpikir-pikir kalau kita udah bertanah dipinjamkan lah, nggak usah dikasih ya. Iya. Bibit dikasih, pupuk dikasih, Iya. penjualan dijaminkan, Iya. ini yang jualkan, Iya. masalah sekolah itu yang ngurusin. Iya. Mungkin tidak perlu kita berpikir lagi itu ekonomi kan, jadi Iya. bekerja Iya. daripada Iya. itu. Nah, sampai Ambo ya ada berapa tuh? Sampai ada Nabi Daud. Nah. Ambo melihat seorang bapak-bapak, ya umur berapa lah, Iya. rambutnya gondrong, tapi badannya besar. Lagi Iya. buat pisau, Nah. pedangnya elok-elok. Iya. Itu di ICU tuh, Pak, alangkah bagus-bagusnya pedang-pedang ini. Nah, kebetulan kamu nanya, coba kamu tengok di antara, tengok tuh cari ke bawah, Iya, iya. yang mana pedang yang paling bagus. Iya. Oh bagus galau Pak, nggak bisa membandingkan yang bagus itu nggak bagus. Akhirnya dia ngomong, pedang yang bagus itu berasal dari besi yang bagus. Iya. Besi yang bagus itu adalah besi yang keras, Iya. elastisnya keras, elastis, Iya. sehingga tidak gampang patah, Iya. tidak berat, tidak ringan. Iya. Itu kalau jadi pedang luar biasa. Iya. Itulah Zulfikar, pedangnya Muhammad. Iya. Dia Daud kan, tapi cerita Muhammad. Jadi betul. Rupanya pedang Nabi Muhammad itu Iya. dari meteor, Iya. bukan besi bumi kok, dari jatuhan meteor, Iya. Cak Mano sampai terbuat itu. Iya. Akhirnya pedang itu diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Pedang yang Matodo, Iya. namun kita. Rupanya beliau ini menasihati kalau punya anak, punya kawan, lihat kriteria. Sama tak dengan yang disampaikan oleh Nabi Daud. Iya. Kalau sama, kita jangan kecil hati. Punya anak keras, punya anak tegas, punya anak yang mungkin susah diatur. Karena mereka tuh dimulai dari situ. Tidak mungkin kita punya anak langsung jadi. Iya benar. Tapi harus dipahami besinya, kata Nabi. Iya, iya, iya. Yang keempat itulah suara yang tidak berwujud. Yang kita kaji tadi. Iya. Abu Fikri, yo, awak nyaut, yo. Ini apa? Rumah sakit. Iya. Ada bangunannya? Ada alatnya? Ada dokternya? Ada. Siapa yang buat rumah sakit? Ditanya. Iya. Tukang kok, katakan. Hmm. Bukan. Itu adalah tubuh-tubuh halus. Iya. Awak belum nangkap Iya. tubuh-tubuh halus yang ada di dalam tubuh-tubuh tukang. Iya. So maksud itu roh yang buat itu. Oh. Yang ada dalam tubuh-tubuh tukang. Iya. Nah, tapi sebenarnya yang membuat rumah sakit itu saya Iya. melalui mereka. Iya.
Dan saya memerintahkan mereka jadi tukang bukan berdasarkan Anda agamanya apa, Anda orang baik atau tidak, Anda apa, Anda pernah saya tanya itu. Pokoknya kalau mereka ahli, lanjut. Nah, mereka yang buat. Nah, alat-alat itu saya yang buat, tapi melalui mereka juga. Waktu itu saya tidak pernah tanya, kamu agama kamu apa, itu apa, kamu orang baik atau tidak, enggak. Yang penting kamu ahli, termasuk membuat obat. Jadi sehingga para dokter-dokter yang terlatih, yang benar, waktu dia nak mengobat, nah dokter yang baik itu tidak bertanya Anda Islam atau tidak, Anda preman atau bukan. Nah dokter yang baik tidak akan begitu, kata suara tadi. Makanya keluarkan surah Al-Qasas, berbuat baiklah kamu kepada sesama kamu sebagaimana aku berbuat kepada kamu. Ternyata yang ngomong itu bukan sembarangan. Bos Gedang itu yang ngomong, Masya Allah. Yang awak ibu hati kan ya siapunnya awak. Yang nak diajak oleh guru besar itu berbicara. Awak dalam ICU. Nah, saya tuh hilanglah semua itu. Ada ini alat apa mungkin tensi darah ya otomatis. Beberapa menit mejet. Ya Allah, langkah nak dipijat. Aku pengen melihat apa itu. Aku tengok semacam itu kain jak balon itu. Sampai pajak. Jadi itu. Nah, jadi gitu dalam kaji itu Pak. Makanya kajian yang saya sampaikan tuh kepada saudaraku kaum muslim muslimat sebangsa sedakwah kan. Nah, dimanapun Anda berada. Ternyata kajian ini sudah ditonton oleh Kristen juga. Nah, itu adik yang ngasih tahu yang di Surabaya itu. Para Kristen banyak nonton, Hindu juga nonton. Dan mereka tidak komen secara kitonian kan, tapi mereka alhamdulillah sampai sekarang kita sepi-sepi, tidak dipersoalkan orang. Nah, cobalah kan viral aja dikit, diributkan orang. Karena ada persesuaian jauh hati nurani manusia. Nah, di kita ini mengajarkan ya sederhana kan. Yang paling rumit itu kan menceritakan tentang asal muasal Muhammad. Tapi oleh Allah dan Rasul kita dimudahkan Pak menceritakan itu. Bahkan aku pernah membuat kajian sambil nerika. Pernah sambil gosok mau ceramah gitu. Sampai Pak Marzuki Muharram, bukan Pak Marzuki Muharram. Siapa nama Bapak itu? Yang dosen di UI. Dia ngomong, Masya Allah, santai sekali Pak Abu Fikri sambil gosok. Dalam artian beliau tuh berarti memang lama sak di orang itu. Sehingga dia tidak perlu. Nah di posisi lain namun ditelepon, Pak Abu kalau kami lihat waktu ceramah itu lancar. Dia kata Ambo tuh hanya corong menyampaikan suara kata kepada Rasul. Ambo sendiri tiap malam nonton Ambo sendiri itu. Ambo Masya Allah kok bisa ngomong seperti ini. Nah artinya kita kan tidak dibuat itu. Tidak dibuat, tidak gitu. Cuman itulah Pak Abu Fikri, bacaan Pak Abu Fikri itu masih celepotan ayat-ayatnya. Ambo katakan memang Ambo bukan kori gitu Ambo ini bukan kori, bukan pulau pesantren. Ambo belajar Al-Quran juga umur 18 tahun. Tapi Ambo sudah bisa baca, bisa terjemahkan dan Ambo tahu isinya. Jadi apa yang Anda lihat daripada saya itulah saya. Tidak perlu Anda mengatakan menutup kekurangan itulah kekurangan kita. Jadi balik ke Al-Quran, hadis, kias ijma, hukum yang 13, sifat 20 alat muslim itu kan dasar pemikiran itu dikembangkan. Nah kemarin Ambo ini bukan ke lokalisasi, ke tempat narkoba. Orang pecandu narkoba. Disitulah ya kami sempatlah makan-makan minum-minum kan, tapi kan awak pasok itu kan tidak kawan-kawan aja. Ada yang mengeluh, Ambo ini tidak bisa pusing, kalau pusing tumbuh bengkak-bengkak badan Ambo ini. Makanya Ambo harus bawa obat. Umurnya sekitar 22. Ya, anak nomor bungsu di sini kok. Jadi awak kuliah itu reguler. Sama juga anak-anak biasa, masuk pagi keluar siang. Termasuk KKN juga sama.
Nanti mau ceritakan apa betul. Nah, itu mau sampaikan, bisa makan tomat enggak? Enggak bisa tuh. Iya. Ambo enggak biasa. Makan sayur enggak bisa juga. Iya. Ambo kalau makan daging, telur, apa lagi tuh? Banyak beberapa Iya. langsung Iya. ya, dia mau kata gini. Apal enggak doa makan? Iya. Apal dibacanya. Iya. Allahumma barik lana Iya. fima razaqtana wa qina azabannar. Iya. Ayo coba terjemahkan. Wah, enggak bisa, Pak. Jadi dari kalimat itu kan jelas. Iya. Dia menerjemahkan enggak bisa. Iya. Itu kan jauh dari paham dan makna. Iya, gimana tak belakangnya? Dia harus diterjemahkan dulu kan. Itu gimana dulu? Baru kita cari paham. Pahami. Baru kita cari makna. Tapi kalau kita tahu posisinya hanya bisa menyebut, Iya. kita bantu. Jadi begini, awak percaya tak kepada Allah? Percaya berapa persen? Iya. 100, Iya. 1000 jangan 100. Iya. Kepada Rasul percaya, nggak tak percaya. Kalau tak percaya terlaluan gitu. Iya. Allah percaya ke Rasul, masa awak tak percaya? Iya. Maksud kita kunci dulu akalnya kan, Akalnya, biar ya. dengan ibarat ular itu kepalanya atau Iya, dulu. tak kalau ya jangan mereka aja. Jadi begini, Allahumma barik lana itu artinya ya Allah berkatilah Iya. fima razaqtana, Iya. berkatilah apa yang sudah kau rezekikan kepada kami, termasuk makanan tadi. Iya. Minta Allah berkati. Itu Iya. kan Allah yang mengajarkan melalui Rasul. Iya. Berkatilah ya Allah, berkatilah Rasulullah makanan ini. Artinya jangan sampai ada hawa nafsu dan syaitan di dalamnya. Iya. Jangan sampai ada bencana di dalamnya sehingga ambo tidak bisa makan ini, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan ini. Karena itu adalah ketentuan Allah dan Rasul juga itu. Iya. Sampai-sampai orang darah tinggi kan tidak bisa makan kambing, Pak. Iya. Tidak bisa makan daging, tidak bisa makan telur, macam-macam kan. Nah, itu kan jadi masalah berarti makanan itu. Iya. Secara kasarnya sudah tidak diberkati. Iya, dekat di mana? Nah, sementara Allah dan Rasul mengatakan setiap makan baca ini gitu. Iya. Nah, artinya apa? Allah dan Rasul menuntut kita untuk Iya. memahami makna itu. Iya. Nah, rupanya karena kita kebanyak menerima saja, tidak berpikir. Lah pakai doa itu kena juga. Iya. Nah, kita bantulah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Percaya. Berdoa ini mustajib lakum. Percaya. Iya. Apa tuh Pak? Kamu berdoa pasti ku perkenankan. Iya. Percaya. Nah, bro, mintalah kepada Allah dan Rasul supaya makanannya tidak bermasalah. Tapi ingat, mintanya di mana? Nah, Nah. itu kalau ada anak JM tidak tahu Pak. Itu yang maksud dengan perkembangan tadi. Ya mintanya di tempat meminta. Iya. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul haram wa min haitsu ma kunta fawalu wajhaka satra. Dari mana saja kamu keluar, di mana pun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Tuhan. Nah, tempat sudut yang mulia. Barangnya kan tidak di dunia sebenarnya, kan di Iya. alam sana kan. Jelas iya. Tapi karena tidak mungkin, maka dibuatlah di bumi. Negeri Bakah dijadikan Mekah, Baitullah dijadikan Ka'bah. Ada apa Ibrahim. Nah disitulah kita datang kepada Allah dan Rasul. Nah, ajukan permohonan. Ampuni ya Allah ya Rasulullah, tidak bisa makan daging kambing karena ambo darah tinggi, tidak bisa minum susu, makan telur tidak bisa. Tolong diberkati. Nah kan gitu. Iya. Minta dicabutlah hukum itu. Iya. Ya tidak perlu ada untungnya Allah mempertahankan hukum itu Pak. Iya. Itu minta kalian dia dikasih. Makanya Pak kalau udah tinggi bisa makan daging kambing. Kok kalau 2 kali ya nenan setruk apa ya? 2 Iya, kali. 3 kali. 3 kali. Dua. 3. Iya. Tiga. Jadi pemikirannya batu tanah. Iya. Tidak mantap. Nah mantap ya dah. Tu awak kono Nanti kepaham. dikasih resep lah. Ah, kepahaman ya kau awak kan cut diajaknya ke Makkah gitu. Apa ke makanan nan tinggi itu lah. Pokoknya 3,5 ya. Iya. Jajah terus kepaham lah kau dulu ya. Bana ke Makkah Iya. kau kan. Beko apa gampang kan makan kanyan dia bukan nyawa namo ya. Beko lah aja. Iya. Paham ke kau aja. Jadi dokter itu tidak salah gitu. Orang darah tinggi tidak boleh makan daging Iya. berdasarkan keilmuan dokter. Itu Benar. benar. Zat dan energi yang ada pada makanan tadi itu mempengaruhi
kapasitas dah. Efeknya apa? Sakit kepala, pusing-pusing tuh. Nah, ini persoalan manusia. Persoalan kita dengan Tuhan lain lagi. Nah, itu Pak. Itulah enaknya bertuhan tuh. Maka dalam bahasa Sunda tuh bertuhan tuh enak. Berurusan dengan Tuhan lebih mudah daripada dengan orang banyak. Nah, kadang-kadang Pak, maaf Pak ya, ambo seloroh kadang-kadang. Seloroh itu artinya cak main-main aja gitu tuh. Tapi itulah donya. Main tapi serius, ya. iya, serius. Langsung menangi awak berikut anu menangi besok menangi. Nah, jadi minta kepada Allah supaya ya dicabutlah peraturan-peraturan itu. Nah, ini yang sudah awak alami dulu. Dulu ada nama jalan nangka. Arah kepada harapan situ. Ibu-ibunya tuh darah tinggi, tidak bisa makan daging, telur, ayam, susu. Kamu tanya di antara makanan itu yang lebih enak diminum sehingga bisa langsung kuat apa? Susu. Nah, benar beliau anaknya kan orang berado. Suruh beli 1 dus. Dibeli 1 dus susu berdarah. Nah, kita bawa. Nah, kan ya kan ini yang diajarkan oleh ayahanda kita. Nah, dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, adakan wajahmu berjual haram. Kalian butuh rabazal baik. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Dia tunjuk Ka'bah. Kata Yesus di makam Ibrahim ini makam masuk situ gitu. Ngomonglah. Ngomonglah. Apa yang kita ngomong? Karena pengertian sholat di kita kan sholat itu kan tegak, ruku, itu sujud kan. Nah, kalau sholat itu artinya berhubungan. Apapun judulnya, nak sholat seperti itu, nak belajar, nak ngube orang, itu berhubungan sholat namanya. Awak sampaikan bahwa saudaraku namun siano, binti siano, keluhannya ini, ya Allah ya Rasulullah, tidak ada lagi yang bisa dimakannya, sedangkan juga nak bekerja. Nah, jadi tolong dicabut hukum susu ini mempengaruhi orang darah tinggi. Ya, bagaimana Abu Fikri berani ngomong seperti itu? Karena Allah sudah pernah buktikan, yang namanya air membasahi, angin mengembus, kalau api membakar. Nah, Allah sudah buktikan kepada Nabi Ibrahim. Untuk contoh kita, seketika Nabi Ibrahim dibakar, apa kata Allah? Stop, jangan dibakar. Inilah kepada Ibrahim. Kan gampang dia ngomong itu. Dingin kan? Apa susahnya masalah susu tadi? Ah, itu. Akhirnya sudah, nabu silakan minum. Minum. Sampai kini minum susu itu. Tidak pernah darah tinggi. Bagaimana Pak daging kambing macam-macam? Nah, ibu kok ajarkan. Nah, baru berdakwah, kaji kita masukkan. Tidak perlu dia ke balai, tidak usah ke balai, yang penting dia bisa mengamalkan itu. Nah, kalau dia ngejar baru kita masukkan. Siapa ya dia makan daging bisa, gini, telur bisa, ayam bisa, susu bisa. Nah, itu mau ajarkan dengan si adik itu. Nah, gitulah, datanglah kepada Tuhan dalam sholat. Minta. Gampang bagi Tuhan itu. Akhirnya kan nyaran cerdas, tanya, Bapak punya keluhan enggak? Hanya jangan mota saja, awak punya penyakit tak? Ambo katakan, ambo tak punya penyakit itu. Tak punya penyakit, kecuali penyakit tua kan. Orang tua itu kan lelaki kan tekan tua Pak. Nah, jadi kecuali ini waktu pecah perut itu kan tidak tahu diri. Awal lah tua, tak makan durian tuh masih gaya anak muda. Sekali duduk tuh 3 Pak. Pakai ikatan kan, orang-orang Minang kan begitu tuh. Jadi orang rumah kan ke Padang. Balik di ceramah, ambil calik durian tuh sepanjang-panjang itu Pak. Dipek buah. Bagus dah nih, bagus. Dibuka tuh sekali durian. Nah, Bapak makan. Beda, aku percaya Pak. Bayar. Nah, malam tuh lah makan durian tuh. Sebuah. Tidur gitu. Jam 12. Kan tak boleh tuh. Besok mencari katar. Kasih makan 3 hari 3 malam makan itu siapa? Nah, orang rumah nak balik dari Padang, awak menceret, pergi ke puskesmas, dikasih obat itu. Nah, jemput beliau, ya kenapa muka tu agak biru? Ya aku menceret. Malam-malam baru digundanya. Perut tu berputar, sakit, gemetar, keluar keringat. Kenapa tak kemarin sakitnya ini kan? Kau nak nunggu orang rumahnya. Sudah itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Besoknya ditawarkan aja lah, dikasih obat dari bawah. Nah, aman sebentar, malam-malam pulang lagi. Dibawa lah ke rumah sakit,
dioper lagi ke rumah sakit yang lain. Katanya Iko dioperasi jam 8 malam. Pas gambarnya selesai, oh tidak bisa dipercepat Pak Hayo. Jam 5. Jam 5. Iya. Nah, itu juga kesalahan Ambo memang. Awal tuh kan tidak tahu diri jadi. Iya. Ya, janganlah makan durian banyak-banyak, Iya. cabai banyak-banyak gitu. Pokoknya banyak hal yang tidak boleh lagi kita buat lah gitu. Iya. Kalau itu sekedar aja. Jadi diberi pelajaran gitu, Pak. Rupanya di samping pelajaran itu juga pelajaran di dalam ICU tadi. Iya. Jadi perjalanan panjang kok hanya untuk umat, untuk kaum, untuk kita bisa bercerita. Iya. Nah, itu. Nah, jadi balik ke cerita tadi, setelah kita minta berkati makanan kita tadi, diberkatinya Pak. Diberkatinya. Apa yang tidak bisa dimakan? Bawalah kepada Allah dan Rasul seperti prosedur itu kan. Iya. Dikasihnya. Nah, jadi Allah mabarik lana fima razaqna. Di bawahnya kan wakina azabannar. Iya. Apa hubungan makanan dengan neraka? Iya. Nah, setelah kita pelajari Al-Quran, kalimat neraka tidak ada. Iya. Yang ada cuma an-naru, api kan? Api. Iya. Api itu panas. Panas itu pedih. Pedih itu perih, menyakitkan, menyusahkan. Rupanya penyakit maknanya. Iya. Nah, rupanya makanan ini kata Nabi Muhammad sumber penyakit diri kita. Maka mintalah diberkati makanan itu biar dia tidak menjadi penyakit. Iya. Nah, jadi orang-orang yang sakit gara-gara makanan itu gara-gara makanan itu tidak diberkati. Jadi minta berkati. Maka masuklah kepada bab yang kedua. Nah, videonya lah buat. Iya. Yang terbaru yang masalah ini. Iya, saya. Seri kedua belum. Iya. Seri keduanya apa? Dia dikenal dulu. Unta, kerbau, sapi, kambing, ayam, burung, telur, Iya. sayur, buah, biji, macam-macam. Iya. Itu siapa? Sia gitu. Selama itu kan menganggap wah, itu kan makanan. Iya. Ternyata enggak, mereka adalah saudara kita. Iya. Lah pernah dengar ceramah itu? Alah. Ada. Awak ikut ledo dah, kapal ikut ledo dah, ledo Ah. sibuk. Siapa itu kerbau, siapa itu untuk saudara kita. Dalamnya ada ruh, ada mukmin juga. Iya. Dalamnya ada jiwa juga. Cuma Iya. kapasitasnya beda. Nah, jadi kata Allah dan Rasul, tolonglah dihargai barang-barang ini. Dihormati gitu. Maka sampai-sampai menyembelihnya pun pakai etika. Pelan-pelan dengan pisau yang tajam dibawa ke Baitul Atiq. Nah, diserahkan dia kembali kepada Tuhan. Ya, kita kan tidak semau-maunya aja. Iya. Memakannya itu semau-maunya aja. Makanya dia menyumpah. Nah, sumpahnya itu yang jadi persoalan gitu. Itu penyakit jadi. Iya. Nah, gitu. Nah, inilah pengajian yang dikembangkan itu, Pak. Jadi tidak bisa mau disuruh Pak Bu Fikri ngajinya kaji kita lah iyalah kaji kita lah itu. Oh, tidak ada kaji kita situ tidak ada. Lah itu kan pengembangan. Jadi kembali pada cerita awal tadi kan kita sama-sama kita ada posisi Pak. Ini karena pola pikir Pak. Mana? Itu pola pikir. Jadi ya kita maklum ya. Istilah orang tua-tua dulu anjing mengonggok kafilah berlalu. Tetaplah kita berjalan Iya, benar. dengan keyakinan kita. Sesuatu yang kita yakini ternyata menurut Allah salah, hukumnya tidak ada. Menurut Allah itu benar, Iya. sejati benar. Tapi kata Allah tidak ada itu. Iya. Nah, selama kita mencari kebenaran, kesalahan kita itu dengan Allah tidak salah. Iya. Maka tidak usah takut-takut, buatlah, yakinilah. Maka apa? Ada sebagian ulama mengatakan, oh ya, Bu Fikri kau tak ngeri ya kok menyatakan itu. Lah tidak lah. Iya. Kamu pengen mencari kebenaran. Iya. Akhirnya Amba merujuk pada kisah Nabi Ibrahim. Iya. Pernah nonton video itu? Benar. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Iya. Nabi Ibrahim itu Pak pernah mengatakan bintang itu Tuhan, Pak. Iya. Bulan Tuhan, matahari Tuhan. Lama-lama, wah tidak ada Tuhan yang ini tuh. Iya. Yang timbul tenggelam Tuhan tidak pernah tenggelam. Iya. Barulah dia bertemu dengan Zat pencipta langit dan bumi. Bermula dari keliru dulu. Dan Tuhan tidak pernah menghukum dia dengan kesalahan itu. Ya kayak itu juga kita. Kita tak usah takut-takut. Gitu. Termasuk ada pandangan ya siapa ya? Bosnya Zaitun itu. Ditanya juga dengan Nambo Iya. oleh kawan Iya. masalah babi. Oh, salah babi ya. Nah, babi itu haram Pak, haram.
Yaitu disentuh haram, dijual duitnya haram. Tapi kata Ambo, ada satu masa babi itu halal duitnya. Kalau mau tengok si Panji Gumilang itu dia memelihara babi itu untuk riset penelitian obat-obatan. Karena beliau ini kan tahu babi itu genetikanya sama dengan manusia. Jadi nambah UB apa untuk manusia, babi itu lain diperalat. Ya. Nah untuk itu dipeliharanya lah babi. Ya. Oh, untuk dijual mah. Duitnya itu apa? Dipakai. Nah waktu itu kawan berat nerima Pak. Ya bagaimana mungkin Pak duitnya bisa dipakai, dihalalkan, barangnya haram. Nah kan fungsinya sudah beda. Kalau babi ini haram berarti tidak bisa dipakai. Itu apa Tuhan ciptakan gitu. Ya, tidak ada satupun yang diciptakan Tuhan yang tidak bermanfaat. Makanya dalam kalimat itu kan walazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a kan gitu. Dia menjadikan untuk kamu apa yang di bumi segala untuk kamu. Termasuk babi berarti. Anjing juga, arak juga. Jadi yang menjelaskan. Nah, tahu tak kotoran onta? Tahu. Kotoran kerbau tahu, kotoran sapi tahu, kotoran kambing tahu, kotoran ayam tahu, kotoran burung tahu. Makan boleh tak? Tak, apa? Haram. Nah, tahu kan? Dipegang boleh tak? Tak, najis. Tapi kamu beli kan sebagai pupuk kandang. Kenapa? Sudah berubah fungsinya jadi pupuk. Nah, orang ngumpulkan barang itu pakai waktu, pakai tenaga, pakai modal. Jadi begitu cara pemahaman. Artinya ngerti. Nah, itu kalau tidak dipikirkan, Pak, tidak dapat. Nah, anak JM itu harus cerdas, Pak. Jangan kaku. Iman cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, percaya pada kita. Betul. Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad. Muhammad itu cerminan Allah. Tapi di kita kan ada Muhammad. Nah, namanya apa? Cahaya. Siapa itu cahaya? Itu mukmin. Itu. Jadi keberadaan Allahnya tadi Muhammad ada di kita. Timbul pernyataan untuk apa kita dilahirkan? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun kan? Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Artinya untuk mengabdi. Apa untuk mengabdi? Dikatakan menyembah. Menyembah dikatakan sholat. Beda lah. Sholat dengan menyembah itu beda. Rupanya tidak banyak, Pak. Allah ingin dikenal dijadikan Muhammad. Muhammad ingin abadi. Ada di kita. Jadi kita adalah tempat nyata Allah dan Rasul. Aku bersifat. Aku di alam semesta ini tunjukkanlah sifat sidik amatan kita. Karena Allah ingin dan Rasul ingin dikenal. Itulah pengabdian. Itulah fungsi kita. Nah itu Pak Ceko. Jadi kalau kita iman jamin bagi Allah, wajib pada percaya pada kita. Itu aja disampaikan. Ya tidak berkembang. Akarnya ada ya Pak. Iya. Pengembangannya itu yang penting. Akarnya. Rupanya cahaya tadi harus bersifat Muhammad. Muhammad pasti bersifat Allah. Pertanyaannya apa sifat Muhammad? Sidik. Apa itu sidik? Benar. Kalau kita tidak benar Pak, yang benar kan Allah dan Rasul. Tinggal kini mau dibenarkan apa tidak? Mau diperbaiki apa enggak? Kalau mau ikut caranya kata Allah dan Rasul. Nah, datang kepada aku. Ambil sebagian makam Ibrahim, macam itu caranya. Ikuti. Kenapa? Wa naza'na ma sudurihim. Jadi minta anha. Di tempat yang mengalir air di bawahnya mau cabut ke hati kalian gitu. Itu kan air zam-zam juga. Itu prosedur. Kalau ingin diurus katanya kan. Kalau ingin diperbaiki. Nah, kita kan tidak, Pak. Kalau kita dengar kaji dari guru, nanggung-nanggung gitu kan. Pas kita salah, ditunjukkan oleh bini kita. Malah. Tunjukkan oleh anak kita, belang. Dan nerimo. Tidak sadar gitu. Kebenaran itu kan milik Allah ya. Ternyata pada Rasul. Dan Rasul ada pada siapapun. Nah, dari anak dari biasa itu benar terima. Itu tidak. Ini suratul mustaqim terus. Ya. Tapi pas diberikan masukan marah. Berarti belum nyambung kajian. Belum nyambung ya. Kita bertikai bermasalah. Lah kenapa harus bermasalah? Memang Tuhan menjadikan kita tidak sama. Tidak sama kan? Akal pikir kita tidak sama, cara berbuat kita tidak sama, cara bertahan tidak sama. Ya biarkan aja. Itu bermusuhan, saling fitnah. Makanya Islamnya hancur. Karena terlalu kaku.
Apalagi kalau Ambon ini kan dengan kawan-kawan MUI sering berhadapan. Dari situ awak tempat kan yang musik Bengkulu ya tekan. Ya, Kok tekan kau bukan tekan kau menjalin. Nanti baru ya. Awak kalau lah bergaduh-gaduh tu awak keluar ya. ada nonton itu. Aduh nonton kok tekan kau pindah gang banget harus tekan. Nak terima awak masih mana di mana kesengak. Ambon Pak sampaikan ke Pak Imam Sutioso, ke Pak Marzuki Mohar. Ini kan video nih, dengar lagi. Pak, kamu kalau ada orang yang ngacak-ngacak, lawan. Jangan diterima-terima aja, manggut-manggut aja, lawan. Arti lawan tuh ajaklah mereka itu kepada jalan Tuhan. Ya, debatlah mereka dengan debat yang baik. Jangan dibiarkan debat dengan debat yang baik. Artinya apa yang mereka sampaikan jelaskan, keluarkan dalil itu. Ambo tidak menyuruh bayar, Ambo udah punya pengalaman. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka paham maksud Ambo. Hilang fitnah Ambo tuh. Ya kalau kita manggut-manggut juga tiap tahun kita didatangi oleh MUI. Ani ini datang lagi tahun depan, ani ini dan alah berani dia. Itu. Memang backgroundnya apa kan orang pasar. Ada macam apa preman-preman sedikit itu adalah gitu. Orang pasar kalau tidak preman dikit kan tidak bisa, Pak. Tidak bisa Pak, harus. Iya, dijual orang, Pak. Dari juga. Iya. Kali-kali mana mandi kan hai tahu. Itu, Pak. Itulah profil Abu Fikri. Abu Fikri itu orang seperti itu. Dia tuh ya manusia biasa. Ya, cuman dia sering berpikir. Kemudian tidak semua yang disampaikan orang itu langsung diterima, dia olah dulu. Tapi kebanyakan seketika kita menyampaikan saran kepada kawan-kawan, mereka tidak terima. Pertama kali boleh jadi memang tidak sampai ke situ akal. Yang kedua boleh jadi dia sampai tapi dia tidak terima karena siapa awak siapanya. Nah, ini yang tidak boleh dalam kajian. Pantang kerendahan tadi. Iya, tahu kalah. Iya. Ambo sering dikritik di video, Ambo terima. Ambo jelaskan. Karena kan kita bukan nabi, wajar kalau kita keliru. Gitu. Apa pertanyaannya? Nah, jangan sampai jadi ceramah, Pak. Minum. Bertanya apa? Iya. Ngopi kita. Dah siapa ikut? Minggu saya ikut aja. Dah apa? Ayo kita minum. Pak, minum, Pak. Iya. Cek kalau Pak keadaan itu. Nanti kalau nak ikut Ambo ngisi khotbah, ikut. Boleh di mana khotbah. Nanti malam Ambo lah nelpon kepada Ketua DPD Bapak Profesor Dr. Kanen. Kita kedatangan saudara. Mengatakan dari Padang tadi. Rupanya dia Serang ya. Di Serang. Insyaallah kita Ambo nanti Ambo bawa ke balai malam. Pun apa-apa Pak Abu. Jadi seandainya tidak ada keberatan kan? Kalau jabatan mungkin Bapak beliau kan? Kalau ibu-ibu kelak malam kalau mau hadir kan kita bareng. Di balainya orang Bengkulu. Di mau ya. Di dekat dengan hotel. Ya, dekat. Ini Pak. Nanti kan bisa dilihat. Bisa jadi kenal. Nah, tanya-tanya kalau bisa lah, Pak. Mesti supaya menangah. Iya. Jadi Ambo di Bengkulu itu bukan pendakwah. Kenapa bukan pendakwah? Menurut sebagian dari para saudara, kajian yang mau sampaikan itu bukan kajian kita. Yang udah bilang dari awal, itu pengembangan. Kalau kajian kita jadilah pendakwah saja menyampaikan. Kan daripada iman khotbah rukun 13. Jadi ada tuh sabda Nabi Muhammad, mengapa timur awal? Jadi dibawakan hadis ada duikan lebih banyak. Itu kan kajian sudah ada. Sudah ada. Itu dibawakan firman Tuhan pada surah At-Tariq ayat 5. Hafal kita itu tuh sampai akhir tuh hafal kalombo. Hafal ya. Nah, itu kan konsep. Kata. Kali itu yang Ambo sampaikan mana pengembangannya gitu. Nah, dan Ambo memang tidak bisa seperti itu. Harus dikembangkan. Cara awaknya gitu. Kita ke pasar beli ikan. Apalagi lawannya Pak
Ikan apa lama Pak? Ah ya ikan Kacang ya. panjang, Kacang panjang. Ya. santan, cabai, bumbu. Itu kan bahan Pak. Cak mana nak makan itu? Ikan masih mentah, cabai belum diolah. Nah dia awak ndak terima yang model itu. Oh gulai dulu. Gila itu. Iya, dibuat jadikan gulai apa gorengan, baru kita bisa makan. Kayak gitu. Tapi sebagai saudara-saudara kita, filosofinya tidak sampai ke situ. Kita disuruhnya makan ikan mentah, cabai itulah, kacang yang masih panjang-panjang, tidak kemakan kan. Hamba harus digulai dulu Pak, Gila dulu. dipotong-potong, dicuci, kacang panjang, santan dimasukkan, diulek dengan apa bumbu-bumbu tadi. Iya betul. Tunggunya ngelagak dulu, Iya. tunggunya dingin dulu Pak, baru kita makan Pak. Iya. Nah, nampaknya ada limau. Ya silakan makan ikan mentah. Iya. Nah, tapi kan lo lama-lama kan bosan juga. Iya. Maka jadi penyakit itu Pak. Iya. Makan ikan mentah dengan bahan-bahan itu jadi penyakit. Iya. Semestinya dimasak. Ini masak dulu ya. Antara bahan baku jo barang langsung masak memang beda. Beda ya. Tapi jangan diartikan barang masak ini bukan dari sini. Iya. Tapi diartikan itu bukan dari sini. Yang mau sampaikan. Maka kamu tidak duduk di situ Pak. Iya. Kamu jamaah biasa. Oh, gimana? Kamu cuma pendakwa bagi orang nasional. Bagi orang Indonesia. Dan kamu tidak ragu menyampaikan video. Ya kan apa yang kita lakukan? Kalau yakin kita itu sebuah kebenaran, Iya. sampaikan. Kebenaran itu harus diuji. Iya banyak. Iya, harus diuji. Apakah ini benar? Benar. Ini floor kata orang ini. Sampaikan ke orang lain. Apa protes orang? Iya. Ada yang protes, ada yang tidak. Yang protes biasa, yang tidak biasa. Iya. Sampai kita, makanya kebenaran itu harus teruji, terukur. Iya. Kalau kebenaran ini tidak pernah disampaikan ke orang lain, Iya. ya cak mana nak ngujinya? Cak mana nak ngukurnya? Iya. Kita mengatakan benar, orang lain tidak tahu. Tidak tahu, Makanya kita difitnah orang. Lah difitnah orang tidak perlu berani klarifikasi. Nah, di situ kita Ah. banyak kelemahan. Iya. Kalau kita lawan, gimana undangnya? Iya, iya, iya. Itu Harusnya. kayak preman pasar itu lah. Itu kuat ya, Pak. Harus seperti itu. Karena Pak, seorang-seorang ikut Iya. kedawa kemana. Benar. Kamu silakan saja orang mengatakan orang-orang ngaji kita seperti itu silakan. Tapi jangan berhadapan. Kalau berhadapan, kamu jawab. Iya. Ya kan aku sampai sempat ngomong dengan kawan. Abu nanti ambu undang lagi awak tuh. Tidak, benar-benar tidak. Kecuali kalau nak undang ambu waktunya 5 jam. Iya. Sejam situ ngomong, sejam mau protes. Iya. Sejam ambu ngomong, sejam situ protes. Sejam kita santai. Iya. Ingat ya, belum itu ketemu. Iya. Dipipikan. Iya, iya, iya. Kalau di televisi kan nama mau. Iya, iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang tidak diundang-undang. Iya. Ya bermasalah Pak. Mas. Bermasalah. Pertemuan yang pertama itu aja ada 4 pertanyaan. Semuanya terjawab, semuanya memukul. Ya memukul mereka sendiri. Iya. Ada nonton nggak? Dan entar. Ternyata mereka tidak tahu yang kita pikir itu tidak tahu. Iya. Makanya perlu kita menyampaikan. Iya. Harus berani. Iya. Oh, nanti Itu yang kamu- hak Mama. Yang hak. Sekarang kan mereka tahu. Oh. Bahkan ceramah-ceramah Ambo di video dikutip, dipakai untuk mendukung ceramahnya di mana-mana. Iya, iya. Tidak apa-apa, silakan. Oh tahu, aku ceramah. Iya. Aku ceramah. Itu nek yang kata di situ di rumah ante hidup. Iya. Yang kita ini sering menyenangkan tubuh makan ini, tapi roda. Ya, apa tahu itu kajian Ambo itu, tahu. Iya. Tidak apa-apa, pakailah. Tapi Anak kan- emang ini. bukan, tapi orang ustaz umum, sekelas ulama. Apa-apa. Ego terlalu tinggi. Ya. Gue orang tuh banyak kebanyakan Bu ya. Mengakui kita, tidak diakui kita tidak apa-apa. Yang penting nyo kan bisa. Iya, iya sudah itu yang penting. Tidak apa-apa. Nanti seri kedua nanti ada itu. Seri kedua itu yang agak dalam itu. Apa hubungannya doa makan dengan doa masuk WC? Itu tidak pernah terbersit dari pikiran ulama. Iya, ada. Ya apa hubungannya doa makan kayak doa masuk WC? Iya. Sebelum kita berbicara itu,
apa hubungan makanan dengan kotoran yang dibuang? Iya. Pasti ada, Pak. Ya enggak? Ada enggak? Iya. Iya. Ada. Makanan yang kita makan dengan kotoran yang dibuang ada enggak hubungannya? Ada. Nah, kalau giliran makanan kita tahan beli, tahan Iya. kemana-mana, Pak. Iya. Pas keluar barang itu kita benci. Itu udah adil, Pak. Jadi iya. Harus dipahami siapa yang keluar itu. Iya. Tapi Pak, baunya busuk. Nah, itu bukan baunya, itu Tuhan mengendakinya dibusukkan. Iya. Namanya fermentasi. Biarnya bisa keluar, Pak. Iya. Kalau itu tidak bisa keluar, nanti nanggung gitu. Iya. Jadi jangan sampai beliau terzolimi gitu. Jadi iya. Masih tentang janda kotoran terzolimi. Ngomong dia, ambo ko sate yang tadi. Gitu. Iya, satu tadi. Gado lotek yang kalian makan tadi. Iya. Ambo ko. Pasti kayak itu. Itu filosofinya dalam. Iya. Kena itu waktu kita mengambil anak gadis seorang cantik, molek, montok, pesona. Lah tunggu. Iya. Lah ada lagi pesonanya, kita mulai nengok tino lain. Iya. Nah, itulah yang kita lakukan kayak kotoran gitu. Iya. Ya ibu hati lah dia. Berarti Jadi iya. itulah. Jauh Pak tembakan. Itu baru. Itu lo kaji namanya. Udah tuh masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith kan gitu kan. Iya. Ya Allah lindungilah aku dari setan laki-laki dan perempuan. Memangnya dalam itu setan. Pak. Iya. Setahu kita setan itu kata Allah ya, kata Iya. Rasul. Iya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Iya. Alat abul syaitan innahu lakum arumubin. Aku udah jelaskan kepada Muhammad. Nah, jangan dituruti perintah setan. Sesungguhnya bagi kamu setan tuh real, Iya. nyata adanya, Iya. tampak sosoknya, bisa dipegang-pegang. Iya. Siapa itu? Ya kita tuh lah Pak. Tadi. Kapan? Seketika kita bersifat yang tidak baik. Itulah Iya, setan. ada, iya. Setan lanang kan? Iya, setan. Kalau tino setan tino. Iya. Yang masuk kamar mandi itu rupanya adalah lanang atau tino. Oh, Iya. berarti ini setannya nih. Nah, apa permasalahan sekarang? Aja Iya. digali. Iya. Kenapa bapaknya dikatakan setan lanang? Kenapa ibu dikatakan setan tino masuk situ? Disuruh itu. Kita berlindung daripada yang itu. Iya. Nah, itulah kajian. Itu di sesi yang kedua. Misalnya. Iya. Ini karena PPL jadi Iya. tidak sempat lagi ceramah. Iya. Gitu Pak. Jadi banyak pelajaran. Jadi nanti dari sini menginap di Hotel Mecio. Betul ya. Rencana Jumatan di mana Pak? Coba. Begitu. Iya. Itu aja. Iya. Iya. Nanti misalnya apa? Mau ikut Jumatan ke Ambon nanti boleh. Jadi di mana Bu Ya ya? dekat mana ya? Dekat Padang Harapan. Mecio dengan Padang Harapan mana? Mecio Iya. skip ya. Ya agak jauh sedikit dari itu. Sebelum- Tapi lurus jalannya, jalan Iya. raya. Iya. Nah, situ. Iya, ya, jadi. Itu enak kan, kamu langsung nengok Pak Bu Fikri khutbah aja. Iya. Oke itu beliau tuh khutbah. Ya, Janji aja ya, jangan sampai kelak tidak ketemu. Sama-sama aja kita. Iya, Ya bareng-bareng. di mana bareng Ya aja. saya ini kan pakaian masih bisa Jumatan. Iya. Nah, cuma Langsung ibu- aja cuma. Dia di hotel kan ada pakaian dulu. Iya, iya. Bisa gitu. Ini di sekolah ya. Situ jadi. Iya. Nanti ada makanan apa sih? Cuman cek kalau rumahnya Abu Fikri cek ya. Alhamdulillah udah sampai sini. Yang Apa banyak. pentingnya orangnya? Bukan bukan selalu baju orangnya. Iya yang ada cuma buku-buku, gitu. Kaset-kaset itu Pak kaset. Pernah nengok awak nyanyi juga di Pernah. itulah. Ke bisa dia jalan tuh kan. Orang lapangan kemana? Iya. Kan orang lapangan susah. Iya, iya. Kalau itu kan ada yang bela dirinya. Iya. Istilah kitanya kiblatnya situ Bruce Lee kan. Iya. Iya. Oh, Ada boleh di. ya ke 11. Iya, kesempatan. Iya. Nah, itu kan Ada maksudnya tujuannya ya. orang-orang ini kan real adonya. Iya, iya. Ini jadi penyanyi ini dengan sejarah. Sejarah ya. Sejarah susah sampai situ. Bruce Lee juga seperti itu. Terus iya iya iya. Dan itu bukan jago di film, memang jagonya. Iya. Iya. Nah, jadi untuk kalau kita jadikan itu semacam contoh kan, Contoh ya. nggak ada salahnya. Iya. Daripada kita nyontoh orang basilet tak pandai tapi tahu-tahu kita contoh tidak masuk. Ini betul ya. Iya. Nah, Iya. itu sejati dia. Iya. Makanya pasang itu. Iya. Kita mau suka seni-seni gitu. Iya. Buat itu khusus untuk penghargaan untuk orang rumah. Juga elok. Iya.
Yang Ambo ada dikit-dikit teman. Ambo cucungnya lah 7 Pak. Iya. Menantu sudah 4 ya. Beliau orang mana ya? Meninjau. Orang tinjau. Orang rumah, orang Bengkulu. Bengkulu. Kalau di Padang suku ya, suku apa? Suku Jamba. Sambo. Apa Jamba? Oh, Jamba. Jamba. Jambawi kata orangnya. Iya. Iya. Kalau ini Guci dia. Guci Eh. kampung Kampung. Dekat kampung. Awak kan lagi di Palembang, kadang di Palembang. Oh. Sabadan kampung. Cuma masuknya di Serang. Jadi Bogor aja. jadi kita tutup video ini biar kita memang bebas. Iya. Dulu 1 jam itu ya. Iya. Demikianlah saudara-saudaraku perbincangan kami hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.